Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Pemirsa, di segmen sebelumnya tadi kita membahas bagaimana sulitnya warga di Nusa Tenggara Timur yang terletak di Desa Golonio ini untuk mendapatkan akses air bersih. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Zulfa Faiza Musyahidah selaku CEO dari Insan Bumi Mandiri. Selamat siang, Mbak Zulfa. Halo Mbak Zulfa. Mbak Zulfa sudah bisa mendengar suara saya di studio? Nah, ini pemirsa ya, bisa kita lihat kembali kondisi yang ada di Desa Golonoi ya, yang sulit untuk mendapatkan air bersih. Jadi mereka ini harus berjalan sekitar 1,5 kilometer untuk mendapatkan air bersih. Jadi lokasi Desa Golonio ini berada di dekat pesisir pantai pemirsa. Jadi kalau untuk mendapatkan air bersih pun yang mereka dapatkan adalah air payau sehingga rasanya asin. Jadi ini sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Paling tidak dengan bentuk bantuan atau donasi yang bisa Anda berikan, membuka harapan dari warga desa setempat untuk bisa membangun sumur, paling tidak mendapatkan akses air bersih agar warga juga tidak kesulitan mendapatkan air karena air menjadi salah satu sumber kehidupan. Kita kembali terhubung dengan Mbak Zulfa selaku dari CEO Insan Bumi Mandiri. Selamat siang Mbak Zulfa. Siang Mbak, suara saya jelas sekarang Mbak? Ya, sudah jelas, kami mendengar dengan sangat baik. Mbak Zulfa, bisa diceritakan atau digambarkan bagaimana sih kesulitan warga desa Golonio di Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan akses air bersih, Mbak? Baik, ya di NTT itu kan memang daerahnya daerah kering ya Mbak. Di sana itu kemarau bisa panjang sekali, salah satunya di Desa Golonio ini. Di sana ada sekitar 1.700 warga, mereka rata-rata berprofesi sebagai nelayan yang penghasilannya nggak sampai 500.000 sebulan. Itu untuk satu tangki, dan satu tangki itu bisa habis untuk 3 hari. Terbayang ya Mbak ya, dengan penghasilan yang tak seberapa mereka harus membeli untuk mendapatkan air gitu. Sementara untuk sumber air sendiri 1,5 kilometer itu pun payau karena kondisi geografis yang dekat sekali dengan pantai gitu Mbak. Jadi memang kondisi ini berlangsung sudah cukup lama ya Mbak Zulfa, dan juga belum ada bantuan di sana. Baik, mungkin Anda juga bisa gambarkan perjuangan warga yang harus berjalan 1,5 kilometer demi mendapatkan air bersih. Apa saja yang dikeluhkan warga, Mbak Zulfa? Iya, karena 1,5 kilometer jika ditempuh dengan berjalan kaki itu kan jauh ya Mbak, apalagi mereka pulang pergi harus membawa jeriken lagi gitu. Itu lumayan capek juga dengan kondisi NTT yang terik gitu. Walaupun beberapa warga ada yang sudah punya gerobak membantu meringankan beban mereka gitu ya. Nah ini seperti di gambar ini ada gerobak juga gitu. Cuman beberapa lainnya juga ada yang harus panggul air gitu, dan itu berat gitu ya, bolak-balik 1,5 kilometer. Itu pun ketika mereka sampai di sumber air, mereka harus antri dengan desa lainnya. Gitu Mbak. Baik, ada 1.700 keluarga ya di sana ya, Mbak Zulfa. Nah, bagaimana warga Mbak? Warga di sana. Nah, bagaimana yang dibutuhkan begitu untuk dibangun untuk agar warga bisa mendapatkan air bersih? Ada berapa yang nanti rencananya akan dibangun? Baik, kalau di Desa Golonio itu kita rencana bangun 1 sumur. Sebenarnya di sekitar sana di jarak 1-2 kilometer itu sudah ada sumur galian. Cuman ya tadi ya jaraknya jauh dari Golonio dan rasanya masih payau. Jadi kita inisiatif bangunkan sumur bor, karena sumur bor itu kan bisa lebih dalam gitu ya. Bisa dapat kemungkinan dapat air bersihnya juga lebih besar kayak gitu, Mbak. Berapa sumur bor rencana yang akan dibangun di sana? Rencana kalau di Golonio itu kita baru 1 untuk warga, tapi di pusat desa gitu. Jadi semua bisa terpusat ke sana lebih dekat, gak harus 1,5 kilometer berjalan ke mata air sebelumnya gitu. Baik, kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan akses air bersih ini kisarannya berapa Mbak Zulfa? Kisaran 140 juta Mbak, karena NTT itu treknya lumayan juga sulit ya. Terus kita untuk sumur bor itu biasa datangkan vendor dari Jawa supaya hasilnya juga bagus. Itu terus karena
di NTT juga sekali gali itu nggak bisa langsung berhasil Mbak. Kita kadang coba di satu titik bisa berhasil, tapi bisa juga gagal kayak gitu. Karena kondisinya tadi ya airnya payau karena banyak resapan dari pantai juga mungkin ya dari laut gitu Mbak. Baik, ada berapa relawan dari Insan Bumi Mandiri dan pertama kali mengetahui hal ini sebetulnya dari mana sih Mbak Zulfa, bisa ceritakan juga? Iya. Kami memang lembaga yang fokusnya sebenarnya daerah pedalaman. Salah satu program paling banyak di NTT memang ada lebih dari 20 relawan kami di NTT karena kan NTT itu kepulauan ya. Jadi satu provinsi itu tersisa oleh pulau-pulau kayak gitu. Jadi ada banyak juga dan kami mengetahui dari salah satu relawan kami juga di sana kayak gitu. Dia kasih foto warga yang sedang ambil air, jalan jauh gitu ambil air, terus ketika sampai di kota dia kirimkan fotonya ke kita gitu dan minta tolong disebarkan untuk mendapatkan bantuan gitu Mbak. Baik, jadi nanti bentuk rencana yang digambarkan dari rekan-rekan relawan ini apakah sudah bisa memenuhi akses air bersih dari kebutuhan warga di sana, Mbak Zulfa? Iya, rencana kami begitu Mbak, karena pembangunan sumur bor, penggalian sumur bor ini rencana ditempatkan di pusat desa tadi ya, di tengah-tengah gitu. Jadi semua dari 1.700 tadi bisa akses lebih mudah gitu, nggak harus berjalan 1,5 kilometer. Baik, kira-kira berapa lama sih Mbak Zulfa waktu yang dibutuhkan untuk proses pembangunan akses air bersih ini? Kira-kira proses waktunya itu, ini tadi ya, karena kemungkinan gagalnya juga besar ya untuk sumur di NTT itu. Jadi kita harus menunggu kemarau juga, biasanya kalau melihat dari program kita sebelumnya bisa 1 sampai 3 bulan Mbak, tergantung daerahnya. Kita kan belum tes juga ya di sana apakah udah gitu untuk galinya kayak gitu Mbak. Baik, ini kan desa Golonio. Nah, mungkin Anda bisa gambarkan seberapa jauh jaraknya dari kota sehingga memang ini kok sama sekali sepertinya belum tersentuh begitu ya oleh fasilitas atau akses air bersih, dan bagaimana juga kondisi desa lain di sekitarnya yang mungkin juga adakah yang mengalami hal serupa, Mbak Zulfa? Iya, kalau lokasi sendiri dari pusat kota itu 20 km. 20 km ini jangan dibayangkan sama seperti di kota kita yang Mbak. 20 km ini harus mengarungi lautan, gitu, naik turun gunung, dan dalam kondisi yang kering kayak gitu Mbak. Gitu. Jadi bisa sampai 3 jam untuk sampai ke sini, itu pun jika tidak ada hambatan di tengah jalan. Gitu Mbak. Iya, Mbak Zulfa. Baik, ceritakan harapan warga sekitar dengan adanya semacam bantuan yang mungkinnya nanti akan bisa menjadi harapan bagi warga desa Golonio di sana. Seperti apa yang mungkin ingin Anda sampaikan di sini untuk sama-sama kita membantu warga agar tidak kesulitan mendapatkan sumber air bersih? Silakan. Baik. Sebetulnya sudah ada 2 sumur, warga cerita tadi saya belum sampaikan. Ada 2 sumur, cuman itu tadi ya rasanya masih payau dan jaraknya masih jauh dari Golonio kayak gitu. Harapannya warga supaya mereka bisa dapat akses lebih mudah karena walaupun mayoritas nelayan, ada juga yang berprofesi sebagai petani dan berkebun gitu. Jadi mereka butuh sekali akses yang lebih mudah supaya lebih mudah juga untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya, karena air itu kan salah satu kebutuhan yang penting juga untuk kehidupan sehari-hari, dari mulai kita mandi, makan, semuanya membutuhkan air kayak gitu Mbak. Baik, Mbak Zulfa, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan hal ini, kondisi mereka, apa-apa saja yang dibutuhkan selain dengan kebutuhan air bersih, mungkin ada yang masih menjadi kegelisahan warga di sana, silakan Mbak Zulfa. Iya, itu ya, saya berharap, terima kasih juga untuk kesempatannya sebelumnya. Saya berharap dengan disiarkannya kebutuhan warga desa Golonio hari ini, harapan dan keinginan warga untuk bisa sumur di desa, untuk bisa memiliki sumur di desa mereka itu bisa terpenuhi gitu. Saya harap jadi mereka bisa dapat akses yang lebih mudah gitu. Karena kebaikan pertama itu bisa dimulai dari kita kayak gitu, Mbak. Baik, semoga gerakan kebaikan ini bisa menularkan yang lain untuk memberikan donasi atau sumbangan membantu mereka yang masih membutuhkan kesulitan air bersih. Terima kasih Mbak Zulfa Faiza Musyahidah selaku CEO dari Insan Bumi Mandiri. Semangat selalu untuk teman-teman membantu warga yang kesulitan di sana.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Status PPKM level 3 di Makassar telah berakhir pada 28 Februari kemarin. Hari ini pemerintah Kota Makassar akan menentukan status PPKM di Makassar diperpanjang